Halo teman-teman, selamat datang di channel To Betrek. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Kita mulai alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang wanita yang begitu cantik di ring dalam turnamen tinju. Tapi sebelum scene ini terjadi, cerita akan kita mundurkan ke belakang. Di sebuah kota Cina terdapat ada wanita yang sedang asik tidur di dalam sofa. Dan ini memang meja penuh dengan makanan yang banyak. Wanita ini kita sebut sebagai Du Leying, dan di sini terlihat ibunya Leying dan adiknya yang bernama Du Ledan dan sepupunya yang bernama Doudo, dan memperhatikan dari Deying lewat CCTV, dan mereka melihat Leying bangun, tapi ternyata dia hanya pindah arah saja karena matahari menyilaukan matanya, dan Dodo sengaja jauh-jauh untuk memasukkan Leying dalam acara TV-nya. Dan program yang dibuat timnya Dodo, kontestannya memanglah gemuk-gemuk. Tapi keuntungannya setelah mengikuti program tersebut, Leying akan mendapatkan pekerjaan. Ma, Dan diketahui juga di sini Leying sudah 10 tahun menganggur. Dia juga sangat canggung saat berkomunikasi dan juga dengan orang lain, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu pun yang menjawab. 跟后来就一直在家里。那时候我们也年轻啊，忙着做买卖。 Dan belum 5 menit dia itu memang berusaha untuk mencegahnya, tapi kemudian adiknya yang menghampiri Leying, dan dia bilang seperti ini, kau itu wanita berusia 31 tahun, dan di sini apakah kamu tidak malu hidup seperti ini? Leying sempat berkata kasar kepada adiknya, dan kemudian dia pergi dari tempat tersebut. Bisnis keluarga mereka adalah membuka toko sembako, dan tokonya ini cukup besar. Dan di sini Leying juga mempunyai ayah yang sudah tua. Saat di jalan, Leying ini menelepon kekasihnya untuk datang ke tempat makan. Setelah itu dia menelepon sahabat kecilnya dan menyuruhnya untuk datang ke tempat makan yang sama. Tapi ternyata kekasih dan sahabatnya itu malah berselingkuh dari Leying, dan diam-diam mereka menjalani hubungan itu sudah lama di belakangnya. 必须的。才不跟狮子座的人在一起。 Dan singkatnya mereka ini kemudian bertemu di tempat makan. Leying pun bercerita soal dirinya yang diwawancarai oleh sepupunya yang mendadak, dan dia juga kesal adiknya sering bertengkar dengannya. Dan tidak lama dari itu kemudian Leying berpamitan untuk pergi ke toilet, dan kekasihnya ini berniat akan memutuskan Leying hari ini juga karena sahabatnya itu memang telah hamil. Setelah itu Leying datang dengan membawa bir yang begitu banyak, dan kekasihnya itu bilang, aku ingin bicara denganmu Leying. Dan kata sahabatnya, kalau begitu aku pergi dulu, biar kalian bisa berbicara berdua saja. Tidak usah pergi, kamu di sini saja, kita kan selalu terbuka. Dan ternyata pacarnya ini ingin putus dengan Leying. 我想跟你分手。 啊？ Kemudian Leying merebut ponsel kekasihnya itu dengan paksa, dan saat dibuka muncul wajah sahabatnya yang sahabatnya itu dengan spontan bersujud kepada Leying dan mencoba untuk meminta maaf kepadanya. Tak bisa berkata apa-apa lagi, dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sahabatnya kemudian memanggil Leying dan dengan bilang kalau bulan depan mereka akan menikah. Dan Leying pun melampiaskannya dengan memakan gulali sepanjang jalan. Di sana dia juga mampir untuk membeli sate,
Dan dia pun menghabiskan waktu di warnet hingga malam tiba. Saat itu dia memakan es krim dan melewati orang yang sedang berlatih tinju. Lei Ying kemudian kembali ke rumah dan tidur kembali. Keesokannya terlihat dia sedang bermain. Dia pun sudah menikah tapi sudah bercerai. Dia juga memiliki seorang putri untuk dibesarkan, dan kalau di negara Cina untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, mereka harus memiliki tempat tinggal atas nama dirinya, dan dia pun sudah membuatkan surat apartemennya atas nama Lei Ying di balik nama atas dirinya, dan dia pun meminta bantuan sang ibu untuk membantu membujuk Lei Ying, dan Lei Ying ini dipanggil datang untuk sarapan. Ibunya memulai pembicaraan. Dia menjelaskan permasalahan adiknya itu, dan ini semua demi keponakanmu bersekolah, kata ibunya. Lei Ying dengan mudahnya menyetujui hal itu, dan Lei Ying disuruh tanda tangan di kertas itu. Dan ibunya lantas menyinggung mantan suami Lei Dan yang lepas tangan begitu saja terhadap putrinya. Lei Ying kemudian bilang, ya wajar saja kalau dia telah berselingkuh, maka tak heran maka suaminya ini menceraikannya. Tidak senang dengan perkataan Lei Ying, Lei Dan membalas, kamu juga sudah berusia 31 tahun, masih menumpang di rumah orang tua, tidak punya anak, tidak punya suami, mau berakhir di panti jompo. Kelak kamu juga akan diselingkuhi oleh pacarmu, kata Lei Dan. Lei Ying yang kesal lantas memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Ibunya datang dan memberikan uang 2000 yuan, tapi Lei Ying tidak mau menerimanya, dan dia pun pergi hanya dengan membawa satu buah koper di tangannya. Dan kemudian Lei Ying mendapatkan kontrakan rumah dan dengan harga 1.800 yuan, dan yang mana dia tidak punya uang sebanyak itu. Tapi tiba-tiba begitu ponselnya dilihat, ibunya telah mentransfer 2000 yuan kepadanya. Lei Ying kemudian juga melamar pekerjaan di sebuah rumah makan, gajinya 2.500 yuan dan dapat makan 2 kali sehari. Dan si bosnya ini perilakunya sedikit bermasalah, dan dia pun melayani pelanggan restoran hingga malam. Suatu ketika bosnya ini menyuruh Lei Ying untuk mengambil rokok di dalam mobil, dan di saat yang sama seorang pria keluar dari tempat gym dan pipis di pojokan. Dan tak sengaja dia membunyikannya dan menyalakan lampu mobil itu. Pria itu pun menghampiri Lei Ying, dan pikirannya memang sengaja melakukan itu, padahal Lei Ying tidak paham bagaimana mematikan lampu mobil itu. Esok harinya Lei Ying datang ke tempat gym. Dia berniat mengembalikan sarung tinju milik pria tadi malam yang ketinggalan, dan pria itu bernama Hao Kon. Dan Lei Ying pun ditawari promo latihan tinju. Lei Ying pun kebetulan juga suka olahraga tinju, dan dia berkata saat setelah 2 orang bertarung, pada akhirnya mereka akan berpelukan. Tapi di sini Lei Ying bilang dia akan pikir-pikir dulu, dan kemudian bos yang mempunyai tempat gym mengumpulkan semua anggotanya. Dia bilang besok akan diadakan pameran tinju. Setiap senior atau pelatih harus mendapatkan anggota baru, dan di sana ada seorang pelatih yang masih muda dan ganteng, namanya adalah Tian Fu.
dan dia suka menggait wanita-wanita cantik, istri orang, untuk masuk ke dalam anggotanya. Karena itu bosnya ini sangat menyukai Tianfu dan berbalik dengan Hao Kun. Tetapi bosnya ini, Hao Kun, tidak mendapatkan anggota, maka dia akan dipecat. Dan tanpa pikir panjang, Hao Kun pun bertindak cepat. Dia mengirimi pesan kepada Lei Yin dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan ke taman esok hari. Dan singkat saja hari itu pun tiba. Lei Yin telah berpakaian cantik untuk bertemu dengan Hao Kun. Hao Kun datang dengan memakai kaos pink di dalamnya. Tanpa ada kata apa-apa pun, mereka berjalan di sepanjang taman dan akhirnya Hao Kun mengajak Lei Yin melihat pameran tinju di sana. Dan di sisi lain, Tianfu lagi asik merayu ibu-ibu muda di sana. Kemudian mereka mengobrol di sana. Hao Kun pun bilang kalau yang sebenarnya selesai pameran ini dirinya akan pensiun menjadi seorang pelatih tinju karena bosnya memaksa dia untuk mendapatkan anggota baru. Saat itu kedua mata mereka saling memandang dan angin bertiup dengan sangat kencang. Lalu Hao Kun memberikan bajunya untuk Lei Yin, dan sejak saat itu Lei Yin masuk menjadi anggota tinju baru. Hao Kun membantunya setiap hari untuk berlatihan tinju, dan terlihat dia masih digandrungi oleh ibu-ibu muda di sana. Di lain sisi terlihat suami dari bibi itu sedang melihat latihan istrinya, sedangkan Lei Yin dilatih dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu tangan Hao Kun pun terluka, dan ada seorang pegawai di sana yang menyukai Hao Kun, dan dia menuliskan perasaannya di sebuah kertas dan memasukkannya ke dalam sarung tinju Hao Kun bersamaan dengan Hans. Dan Hao Kun memberikan sarung itu kepada Ibu Dain, dan tak lama dia pun menerima akibatnya karena merayu istri orang. Dan Lei Yin memakai sarung tinju itu di dalam toilet. Dia senang karena mendapatkan surat cerita. Dan suatu hari diadakan pertandingan tinju antara sesama pelatih. Hao Kun pun melawan Tianfu, dan siapa yang menang akan maju ke pertandingan provinsi. Awalnya Hao Kun kalah, tapi akhirnya dia bisa mengimbangi permainan Tianfu. Dan bahkan Tianfu ini sudah terlihat kewalahan, tapi karena Tianfu banyak penggemarnya dan bosnya bertindak sebagai juri pertandingan, Tianfu dipilih sebagai pemenangnya. Hao Kun yang kecewa lantas datang ke tempat makan Lei Yin bekerja, dan dia meminta izin kepada bosnya agar dia bisa menemaninya makan dan minum. Hidup bukanlah menjalani hal yang kita suka, tapi dengan bekerja keras dan berjuang untuk mencapai yang kita mau. Dan aku hanya ingin menang sekali saja, kata Hao Kun. Hao Kun pun kemudian di sini mabuk berat dan dia dibawa oleh Lei Yin ke kontrakannya, dan terjadilah cinta satu malam di sana. Esok paginya, Hao Kun bilang akan tinggal di sini sementara waktu, dan dia akan tinggal bersamanya di kontrakan itu. Pada malam harinya, Lei Yin mendatangi gym kembali. Dia menemui Tianfu dan menawarkan uang sebesar 5.000 yuan, dan dia tahu jika Tianfu takut bertanding di provinsi. Dia juga takut berusaha untuk melakukannya, dan tanpa ragu Tianfu menerima uang itu. Hao Kun kemudian menelpon Lei Yin dan memberikan kabar jika dirinya ini akan maju bertanding di provinsi. Lei Yin bilang, mari kita rayakan malam ini dengan makan makanan kesukaan kamu.
Dan keesokan harinya Leyen meminta dengan bosnya agar gaji bulan depan ini bisa diambil sekarang agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan Haokun. Dan setiap hari Leyen menemani Haokun berlatih, dan ibarat kata dia adalah asisten pribadinya. Dan dia belajar masak demi Haokun. Pengorbanan Leyen tidak sia-sia, dan berat badan Haokun kini telah ideal dan dia diterima bertanding di provinsi. Haokun datang dan memeluk Leyen. Dan suatu hari seperti biasanya, Leyen datang membawakan makanan dan dia melihat Haokun diberikan segepok uang oleh seseorang, dan orang itu adalah ayah dari lawan Haokun di provinsi. Dan orang itu bilang jika Haokun tidak mau menerima uang ini, maka uang ini akan aku berikan kepada wasit. Orang itu pun ingin putranya menang dengan pertandingan ini. Haokun pun bilang dia akan mengalah demi 30.000 yuan, tapi Leyen tidak pernah setuju dengan hal itu. Bukankah kamu ingin menang sekali saja, kata Leyen. Dan mendengar hal itu Haokun marah dan memang dia pulang ke kontrakannya. Singkat cerita, pertandingan antar provinsi itu dimulai dan dia bertemu dengan lawannya, dan dia bilang di ronde awal aku akan menghajarmu, dan di ronde keempat aku akan mengalah dan membuatmu menang. Tapi ketika bel berbunyi, sekali pukulan saja Haokun langsung tergeletak di sana. Leyen kembali ke tempat dia bekerja. Si bos menyuruhnya untuk menemaninya minum di sana. Tapi kemudian si bos mulai genit lagi. Dia yang tidak tahan meninju bosnya dengan pukulan. Leyen kemudian menelpon sepupunya dan untuk menjamin kebebasannya di kantor polisi. Sebagai gantinya Leyen setuju untuk tampil di acara program TV Dodo. Dodo pun menandani Leyen dengan sangat cantik, dan dia juga dipakaikan earphone agar dia juga bisa berkomunikasi dengan Dodo nantinya. Dan pembawa acara itu bertanya, kenapa 10 tahun ini kamu tidak keluar rumah untuk mencari pekerjaan? Aku tidak pandai berkomunikasi dan aku juga sering disakiti oleh orang-orang di sekelilingku, jawab Leyen. Beberapa kali Dodo membantunya menjawab pertanyaan dari juri, tapi jawabannya menyesatkan. Dan seperti aku berlatih tinju untuk melihat pelatih-pelatih yang tampan di sana. Video Leyen kemudian diputar saat dia diwawancarai di rumah. Tapi video itu diedit seakan-akan Leyen berkata kasar kepada ibunya. Melihat hal itu, penonton dan juri pun bersorak tidak senang dengan kelakuan Leyen. Dodo kemudian keluar dan tiba-tiba Leyen jatuh pingsan. Setelah kejadian itu Leyen kembali ke kontrakannya, dan keesokan harinya Leyen menangis di depan cermin. Setelah itu dia datang ke tempat gym untuk mendaftar kompetisi tinju. Pemilik gym bilang, "Oke, tapi kamu harus lulus persyaratannya dulu." Dari sinilah Leyen mulai serius menjalani latihannya. Musim panas telah dilalui, tapi dia masih belum bisa memenuhi persyaratan dan dia tidak patah semangat. Dan musim dingin Leyen juga masih
untuk gagal, tapi terlihat badannya sudah mulai kurus. Pada akhirnya Leyin lulus kualifikasi, dirinya dinyatakan memenuhi persyaratan. Ayahnya pun kemudian datang mengunjungi anaknya itu. Sontak saja ayahnya terkejut melihat perubahan Leyin yang sekarang. Dan aku kurus bukan karena sakit ayah, tapi karena berlatih tinju, ucap Leyin. Ayahnya meminta Leyin untuk pulang kembali ke rumah untuk membantu menjaga tokonya karena ibunya ini sedang sakit pinggang. Dan singkat ceritanya, Leyin kembali menjaga toko sembako bersama adiknya itu. Tapi Leyin tidak pernah berhenti berlatih. Suatu ketika, pelatih menyuruh Leyin untuk maju menggantikan petinju yang sedang cedera, dan dia akan bertanding di kejuaraan profesional. Dan jika dia menang, semua biaya latihannya selama ini akan menjadi gratis. Dan keesokan harinya di toko, Leyin kembali bertemu dengan Haokun, dan dia datang untuk memilih minuman dingin di sana. Dan pada saat itu dia melihat Leyin. Haokun pun berlari dengan cepat, tapi Leyin mengejarnya. Mereka berdua duduk di trotoar jalan. Dan berapa banyak berat badan yang turun, tanya Haokun. Dan kira-kira 105 kg. Dan aku ada pertandingan tinju minggu depan. Aku harap kamu bisa datang dan menontonnya, jawab Leyin. Haokun pun sendiri sudah berganti profesi, dan yaitu menjadi kuli bangunan. Dan setelah itu Haokun dipanggil atasannya untuk bekerja kembali. Esok harinya di tempat gym, dia menyuruhnya untuk latihan lebih keras lagi karena pertandingan kali ini dia akan melawan petinju profesional. Dari 10 kali pertandingan, 8 lawannya dikalahkan telak olehnya. Dan kemudian adegan pindah pada saat di awal scene, di mana hari ini Leyin akan bertanding. Dan saat melewati lorong, Leyin melihat ke arah cermin, dan dia melihat dirinya yang dulunya gemuk dan tidak bisa apa-apa. Dan dia hanya tersenyum dengan dirinya yang dulu. Dan tidak lupa, dia juga menyemangati dirinya sendiri di cermin. Ini adalah pertama kalinya Leyin akan bertanding di kejuaraan profesional. Dia datang sebagai penantang kejuaraan tinju wanita kelas ringan. Dan pemilik gym berkata kalau kamu bisa menyerah kapan saja jika kamu mau. Dan ini belum selesai, kata Leyin. Awal-awal ronde Leyin bisa mengimbangi permainan lawan, tetapi kemudian dia kena pukulan. Leyin tersudut di pojokan ring, tapi dia berhasil keluar dengan lulus. Leyin juga mulai kehabisan nafas dan terus dihajar oleh lawannya. Dan untung dia diselamatkan oleh bunyi bel. Pemilik gym bilang lagi kalau Leyin, apakah kamu akan menyerah? Dan ini belum selesai, kata wanita ini. Ronde kedua pun dimulai. Leyin terus terpojok dan terkena banyak pukulan. Wasit sempat menghitung sampai 7 hitungan, tapi Leyin tetap bangkit dan dia meneruskan permainan itu dengan tetap bertahan tanpa mampu melawan. Di sini dia terlihat lelah. Ibunya yang melihat putrinya menangis dari bangku penonton. Leyin masih berkeinginan keras untuk melanjutkan pertandingan ini, dan dia mendapatkan tips dari pelatih.
Cari peluang dan gunakan tangan kirimu untuk memukulnya. Pertandingan pun dimulai kembali, dan Lei Yun pun masih terkena pukulan berkali-kali, tetapi dia tetap maju dan maju, sampai pada akhirnya Lei Yun mampu menghindar dengan sangat baik dan mendaratkan telak pukulan kirinya. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama, karena sang lawan bangkit untuk membalaskannya. Tubuh Lei Yun kembali menyentuh lantai ring tinju. Dia mengingat masa lalunya dan saat dia bertengkar dengan adiknya dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Tapi sebelum pergi, Lei Yun kembali sesaat ke dalam dan menandatangani surat balik nama apartemen warisan neneknya itu. Dan Lei Yun juga telah dikhianati oleh sahabat dan kekasihnya. Tapi pada saat itu dia tetap datang ke pesta pernikahan itu dan sebagai pengiring pengantin mereka. Kemudian saat Lei Yun bertengkar dengan Hao Kun, Lei Yun pun mendengar dari luar jika Hao Kun berkata kepada teman-temannya kalau dia berkata Lei Yun bukanlah pacarnya, dia hanya salah satu muridnya saja. Dan juga yang terjadi di program TV sepupunya Dodo, dialah yang mengedit video itu, membuat penompong dan juga juri salah paham. Dodo juga menyuruh Lei Yun untuk pura-pura pingsan. Ini semua agar acara TV-nya mendapatkan rating yang bagus sehingga dia bisa dipromosikan. Lei Yun mau saja melakukan itu semua, dan itu karena Lei Yun benar-benar berhati baik. Dan yang terakhir, saat acara program TV itu selesai, tanpa terlihat Lei Yun sudah putus asa dan mau melompat dari lantai 3. Tapi hal itu tidak membuatnya tergores sedikit pun. Ya, walaupun rasanya sakit dan kembali kering tinju, Lei Yun mampu bangkit kembali. Tapi pada saat itu bel sudah berbunyi, tanda pertandingan ini sudah berakhir. Lei Yun pun berhasil bertahan sampai ronde terakhir. Dia juga mengucapkan selamat kepada lawannya itu, dan Hao Kun terlihat menonton pertandingan itu juga. Meski kalah, Lei Yun mendapatkan rasa respect dari keluarganya dan dari semua penonton. Dan semua penonton memberikan tepuk tangan yang begitu meriah atas kegigihan Lei Yun. Dan pelatih dan juga pemilik gym memuji kehebatannya karena dia mampu memberikan pertandingan yang begitu seru. Lei Yun berganti pakaian dan membersihkan dirinya, dan Hao Kun pun kini telah menunggunya di luar. Hao bertanding cukup bagus hari ini. Apakah badanmu terasa sakit? Mari kita makan di luar, kata Hao Kun. Tapi Lei Yun menolak ajakan Hao Kun, dan karena pada saat ini dia hanya ingin istirahat saja di rumahnya. Dan Lei Yun juga memposting dia sudah menyelesaikan pertandingan tinjunya. Itu artinya dia pernah menang 1 kali dan film selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.